Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shafiyuhu wa khaliluhu. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah walhamdulillah. Kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Kaifa nartaqi fi manazil sa'irina ilallahi ta'ala yang ditulis oleh Syekh Al-Fadil Al-Alim Khalid Abdurrahman Al-Husainan rahimahullahu ta'ala. Masih pada bab bagaimana metode atau cara agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amal soleh. Yang pertama, kita sudah bahas bahwasanya di antara sebab yang bisa menjadikan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh, yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta taufik kepada Allah untuk bisa melaksanakan amal kebaikan dan meninggalkan amal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, modal ataupun cara yang dianjurkan agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan amal soleh adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk pada poin selanjutnya, yaitu metode atau cara yang ketiga yang bisa mengantarkan kita untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal soleh. Di sini Syekh mengatakan yang ketiga adalah aklul halal. Fa innahu mu'inun 'alal 'amali shalih. Di sini Syekh Khalid Abdurrahman Al-Husainan beliau mengatakan yang ketiga adalah aklul halal, yakni memakan makanan yang halal. Fa innahu mu'inun 'alal 'amali shalih. Karena sesungguhnya memakan makanan yang halal itu bisa menolong kita untuk melaksanakan amal soleh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala fi kitabil karim, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, wa'malu salihah, lalu kerjakanlah amal soleh. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, fa'aklul halal mu'inun ala amali soleh walidhalika qarrana bainahuma. Ibnu Katsir beliau mengatakan, maka memakan makanan yang halal itu bisa membantu seseorang dalam melaksanakan amal soleh. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara memakan makanan yang baik, yaitu makanan-makanan yang halal, dengan melakukan amal soleh. Maka di antara sebab yang memudahkan kita untuk bisa melaksanakan amal soleh adalah memakan makanan yang halal. Oleh karena itulah hal itu menjadi perhatian yang besar para rasul ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memakan makanan yang baik dan melakukan amal soleh. Maka di antara para nabi kita bisa lihat kehati-hatian mereka dalam memakan makanan yang halal. Maka kemudian tidak segan-segan ya, mereka para rasul ini dan para nabi ini
mencari atau bekerja dengan tangannya sendiri demi mendapatkan harta yang halal, ya. Kita lihat Nabi Allah Ismail alaihissalam, beliau juga bekerja, ya, mencari kayu bakar, kemudian beliau jual di pasar, ya, dan hasilnya beliau untuk hidup di keluarganya. Itu bukti bahwasanya beliau sangat memperhatikan masalah makanan yang halal ini. Karena bisa jadi memakan makanan yang halal ini nantinya bisa menghalangi seseorang dari melakukan amal soleh. Ini yang ketiga. Kemudian waqala Sahal At-Tusturi rahimahullahu, berkata Sahal At-Tusturi rahimahullah, man akalal halal atau Allah sya'a am abah, kata beliau. Barang siapa yang memakan makanan yang halal, sungguh dia telah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dia kehendaki atau tidak. Wa man akalal haram asallahu sya'a am abah. Sedangkan ketika seseorang kemudian memakan makanan yang haram, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia kehendaki atau tidak dia kehendaki. Fal wajib 'alaika an tajtaniba al-haram fi jami'i ahwalika wa umurika. Maka yang wajib bagi kalian, bagi kamu, an tajtaniba, untuk menjauhi sesuatu yang haram, fi jami'i ahwalika, dalam setiap keadaanmu, wa umurika, dan setiap perkara yang kamu lakukan. Inilah di antara hal yang juga bisa menyebabkan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal soleh. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh, yutilus safar, yang tidak melakukan perjalanan jauh, as'asa asy'ara, kemudian rambutnya pun acak-acakan, kemudian akbar qadamahu, kemudian kakinya pun berdebu, kemudian dia yamuddu yadahi ila sama, dia pun mengangkat tangannya ke langit sambil kemudian berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna istajabu lidzalik. Ketika dia meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, yang dia makan makanan yang haram, yang dia minum minuman yang haram, yang dia pakai pakaian yang haram, dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita telah bahas pada pertemuan yang lalu, di antara sebab kita bisa melaksanakan amal soleh adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala ketika kita kemudian memakan makanan yang haram, maka bisa jadi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi bisa jadi karena kita memakan yang haram tersebut menjadikan kita berat dalam melaksanakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum kemarin juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwasanya maksiat bisa melemahkan seseorang dalam melaksanakan amal soleh dan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau ketika seseorang memakan makanan yang haram, jelas dia melakukan perbuatan maksiat, ya. Jelas dia melakukan perbuatan maksiat dengan cara memakan makanan yang haram. Maka dengan perbuatan haram tersebut, memakan makanan yang haram tersebut, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan amal soleh. Inilah perkara yang ketiga yang bisa mengantarkan kita untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amal soleh. Kita berdoa dan kita berhati-hati
Mudah-mudahan kita dijauhkan dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tubuh kita dipenuhi dengan sesuatu yang halal, dan dengan dipenuhinya tubuh kita dengan sesuatu yang halal bisa menambah semangat kita, menambah kekuatan kita dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka melaksanakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qali hadza astaghfiru li kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.